jimat itu sama dengan ruqyah. Bagaimana untuk ruqyah yang bacaannya bagus, tidak mengandung kesyirikan, itu hukumnya boleh. Ruqyah yang mengandung kesyirikan nggak boleh. Itu ruqyah. Ruqyah ya. Jimat juga begitu. Kalau jimat itu isinya ayat Al-Quran, nama-nama yang diagungkan, atau nama-nama Ashabul Kahfi termasuk kitmir, itu gak apa-apa. Ya masalah kalau kitmirnya itu lebih besar, ya mungkin itu hanya seninya aja. Jadi rubah aja. Dan jimat ini tidak mendatangkan manfaat dan tidak menolak madar. Semuanya adalah tabarruk. Artinya apa? Yang mendatangkan manfaat dan menolak madarat itu hanyalah ini hanya sebab musabab aja sebenarnya. Gak apa-apa seperti itu. Karena Ashabul Kahfi itu termasuk apa namanya? Orang-orang soleh. Dan memang itu terbukti. Ada buktinya memang. Itu jimat. Jadi kata para ulama di dalam kitab-kitab hadis seperti kitab As-Sunanul Kubra karangan Imam Al-Baihaqi, atau di dalam kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar, itu banyak kajian tentang jimat di situ. Itu ulama dulu lah, ulama ahli hadis. Kalau jimat Ashabul Kahfi itu gak apa-apa juga, dan itu banyak khasiatnya. Untuk kebakaran, untuk kepergian, untuk sakit demam, untuk menjaga harta, itu ada, tapi ada caranya. Saya pernah membuka kursus caranya bikin jimat, tapi cuma ngajar, saya bukan dukun. Kalau dibilang perbedaan pendapat, itu kan perbedaan pendapat. Nggak ada syirik ya syirik, nggak ada perbedaan pendapat syirik. Orang nyembah kubur kok dibilang perbedaan pendapat? Syirik. Orang pakai jimat, perbedaan, nggak ada perbedaan pendapat. Jimat syirik. Bab Nabi bersabda, Inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Ruqyah, jimat, tangkal syirik. Kita mengikuti jejak yang hak ini dimusuhi. Yang pertama kali tidak senang dengan dakwah ini siapa? Iblis, laknatullah alaih. Gak senang iblis. Dengan dakwah tauhid gak senang iblis. Dengan dakwah mengajak orang pada sunnah, iblis gak senang. Kemudian setelah itu iblis, dia gak mau sendiri. Dia mesti membisikkan kepada siapa? Wali-walinya. Maka sering ada kan disebutkan wali-wali syaitan. Karena ada dua, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ada wali Allah, ada wali apa? Setan, wali setan. Nah, wali setan dari tokoh-tokoh ini nggak mau dia terima dakwah ini. Ini dakwah menyesatkan umat. Di mana menyesatkannya? Orang kita ngajak kepada tauhid kok, melarang orang berbuat syirik. Makhluk ini, semua makhluk ini nggak punya apa-apa, nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa menolak bahaya seluruh makhluk. Siapapun dia orangnya, hatta Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa memberikan manfaat. Tidak bisa menolak bahaya. Tidak bisa. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran demikian. Yang bisa memberikan manfaat hanya satu. Siapa? Hanya Allah. Nggak ada yang bisa mendatangkan bencana kecuali Allah. Nggak ada yang bisa menghilangkan bencana dan musibah kecuali hanya Allah. Wajib kita yakin sebagai orang beriman. Makanya ketika kita mendakwakan dakwah ini dakwah yang benar. Shiratal mustaqim. Dituduh apa? Dituduh keras. Di mananya yang keras? Di mana yang keras? Ayatnya, Quran ini keras? Atau nabinya SAW? Nabi Muhammad SAW. Nabi yang paling sayang. Justru Nabi terus yang malah menjelaskan kepada umat ini agar umat ini mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Ini dakwah yang paling hak. Dakwah yang hak, dakwah yang benar. Dakwah yang lurus. Dakwah kasih sayang. Jadi jangan mau kita dibilang keras. Saya tanya dong, di mana kerasnya? Kalau suara saya keras, kalau saya pelan, nggak ada yang dengar dong suaranya. Bapak-bapak, ibu-ibu, nggak ada yang dengar suaranya. Harus keras supaya apa? Supaya orang dengar dakwah ini, supaya sampai dakwah ini kepada umat. Nabi SAW kalau khutbah keras, matanya merah Nabi SAW, supaya orang dengar dakwah ini. Isi dari Quran semuanya jelas benar. Al-Quran ini, semuanya. Yang didakwakan Nabi semuanya benar. Kenapa dibilang keras? Kalau ini bukan bisikan syaitan, siapa lagi bisikan siapa lagi? Ini bisikan syaitan untuk menuduh apa? Dakwah yang hak ini dituduh dengan apa?
keras. Dakwah tauhid itu keras. Dakwah mengajak orang kepada sunnah, melarang bid'ah dikatakan keras. Jadi kita mau biarkan umat mengerjakan syirik? Kesian. Kita mau biarkan umat mengerjakan bid'ah? Ancamannya apa? Neraka. Syirik, ambil neraka. Bid'ah juga ancaman neraka. Yang bersabda Rasulullah SAW. Ini bukan main-main ini. Jadi orang ketika dia menuduh, kita tanya, kenapa anda menuduh? Kenapa? Di mana alasan antum? Kalau dibilang perbedaan, ini kan perbedaan pendapat. Nggak ada syirik ya syirik, nggak ada perbedaan pendapat syirik. Orang nyembah kubur kok dibilang perbedaan pendapat? Syirik. Orang pakai jimat, perbedaan, nggak ada perbedaan pendapat. Jimat syirik. Bab Nabi bersabda, Inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Ruqya, jimat, tangkal syirik. Hadis sahih dari kalau Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Kalau ada perbedaan pendapat, kata Allah apa? Allah telah menjelaskan solusinya ketika ada perbedaan pendapat. Di dalam surah An-Nisa, surah 4 ayat 59. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Apabila kalian berselisih tentang suatu masalah agama, kembalikan kepada Allah. Kembali kepada Rasul. Kembali kepada Allah kemana? Al-Quran. Kembali kepada Rasul? Kepada sunnah. Allah menyebutkan dalam ayat ini, perhatikan. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Jika kalian berselisih tentang suatu masalah agama, suatu kecil masalah agama ini, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada sunnah. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya. Jadi di sini antum perhatikan, Allah menyuruh untuk kembalikan. Kalau ada perselisihan, kembalikan. Bukannya kemudian ribut, bukan pengajian dilarang. Pakai ini akal yang waras. Pakai hati yang lapang. Kita umat Islam. Ada masalah apa? Ayo kita diskusi. Kita duduk. Yang mana yang hak kita wajib ikut. Yang batil wajib kita tinggalkan. Ini dalil semua yang kita bawakan, dalil dari Quran dan Sunnah. Bukan kemudian orang ngaji dilarang. Orang ngaji di demo. Yang ke gereja nggak diapa-apakan. Ini kan kebodohan. Orang ke gereja, orang berbuat kesyirikan kepada Allah nggak dilarang. Giliran ngaji menyampaikan Quran dan Sunnah dilarang. Ini kan kebodohan, ketololan ini. Penyesatan umat ini seperti ini. Kita nggak boleh dalam Islam seperti itu. Ini hak. Ini kebenaran. Sebagai orang yang beriman, wajib mengimani kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar datang dari Allah, jangan kamu ragu tentang kebenaran ini. Jangan ragu. Jangan ikuti hawa nafsu. Jangan ikuti kesombongan. Ketika kita ikuti hawa nafsu, ikuti kesombongan, maka pasti sesat, pasti sesat. Kalau Wa iyyaka nasta'in, lalu kita masih percaya dengan yang seperti itu.
Artinya jimat di sini memang kalau tertulis dari ayat Al-Quran berbeda jika yang tertulis dicampur dengan yang lain atau bukan ayat Al-Quran. Contoh kalau bukan yang lain misalnya ditulis apa di situ? Kotak-kotak, apalagi bintang-bintang, apa meneh, angka-angka, apalagi nama-nama yang tidak jelas, ya Syatat, ya Yani, ya Yaksolun, Ikhrisa, Jinrisa, Tarkobin, Berhasin, Kitmir, Mahdi Aksenin. Maka kalau ditulis yang semacam itu, ini tidak boleh. Tetapi kalau murni ayat Al-Quran, maka ada dua pendapat. Ini dari kalangan para sahabat. Yang pertama adalah pendapat yang membolehkan adalah pernyataan dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Jadi sahabat Abdullah ibn Amr ibn Al-As membolehkan Al-Quran atau ayat Al-Quran dijadikan sebagai jimat. Misalnya karena sering sakit-sakitan, lalu ditulis faidha maridtu fahuwa yashfin. Lalu ditulis, dibuat kalung misalnya, kalau aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Ini murni ayat, tidak ada yang lainnya, tidak ada kesyirikan di situ. Maka menurut Abdullah ibn Amr ibn Al-As, hal ini dibolehkan. Demikian pula zahir dari riwayat Aisyah. Demikian pula pernyataan Abu Ja'far Al-Baqir, pernyataan dari Abu Ja'far Al-Baqir. Demikian pula Imam Ahmad ibn Hanbal di dalam salah satu riwayatnya. Jadi demikian pula apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dalam salah satu riwayatnya. Selama tidak terdapat kesyirikan. Kalau terdapat kesyirikan, jelas tidak boleh. Adapun pendapat yang kedua, pendapat yang melarang, dan saya pribadi condong kepada pendapat yang melarang. Saya pribadi condong kepada pendapat yang melarang. Tetapi kalau ada orang yang menggunakan hanya sebatas Al-Quran saja, tidak ada unsur penistaan, tidak ada unsur sufliyah, merendahkan ayat-ayat Al-Quran, maka itu adalah bagian perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang kita tidak bisa melakukan nahi mungkar, karena itu adalah perbedaan pendapat sudah terjadi sejak zaman sahabat. Tetapi kalau terdapat penistaan, kita bisa melarangnya. Contoh, Al-Quran ditaruh di sendal, maka ini ada penistaan, ini tidak boleh. Jadi Al-Qurannya ditaruh di sendal misalnya. Atau Al-Qurannya ditaruh di mana? Ayat-ayat Qurannya ditanam di depan pintu. Di mana lagi? Diletakkan di ari-ari. Ada tidak? Ada. Wonten pun tiba. Oke. Oke, ngangge marum dom kalian apa malih, Pak? Oh, kunir. Ngangge Al-Qur'an nggih. Oh, potongan ayat nggih. Ya. Baik. Yang semacam ini ada unsur penistaan. Al-Qur'an itu tidak boleh diletakkan di bawah, itu malah diletakkan di bawah. Sehingga kalau seperti itu, meskipun ayat Al-Quran saja itu tidak boleh, karena ada unsur penistaan. Atau Al-Qurannya ditulis dengan darah, maka ini juga ada unsur penistaan, itu juga tidak boleh. Atau ditulis dengan benda najis lainnya, maka juga tidak boleh. Baik. Lalu yang membolehkan, yang tidak membolehkan siapa? Ini adalah qaul dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian juga dari sahabat